Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam anugerahnya, berjumpa kembali di dalam kasihnya. Kita menikmati kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kita menyediakan hati kita, diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh menikmati anugerah-Mu di dalam hidup kami. Pagi ini kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi saya bacakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita yaitu kekuatan di balik pengharapan. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu kekuatan di balik pengharapan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang pengharapan, maka pengharapan itu adalah hasil dari sebuah proses. Pengharapan itu selalu berada di depan. Itulah pengharapan. Secara luas, pengharapan itu adalah sebuah angan-angan yang kita inginkan terjadi di dalam hidup kita. Pengharapan adalah sebuah impian yang kita harapkan satu kali kelak akan kita alami, akan terjadi, akan kita rasakan di dalam setiap kehidupan kita. Pengharapan adalah sebuah impian yang kita inginkan satu saat menjadi kenyataan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita harus sadar bahwa untuk menggapai sebuah pengharapan bukanlah hal yang mudah. Untuk mencapai sebuah pengharapan bukanlah hal yang gampang. Nah, itu sebabnya pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama lewat tema firman Tuhan yang sudah saya sampaikan kepada kita. Ada kekuatan di balik pengharapan. Nah, kekuatan apa saja di balik sebuah pengharapan? Yang pertama, kekuatan di balik sebuah pengharapan yaitu sabar di dalam penderitaan. Yang pertama, sabar di dalam penderitaan. Di dalam ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga di dalam Roma 5 ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi yang pertama, sabar di dalam penderitaan. Kita sadar bahwa menghadapi atau menjalani hidup ini untuk mencapai sebuah pengharapan bukanlah hal yang mudah. Bukanlah hal yang gampang. Ada proses yang harus kita lewati. Proses yang tidak mudah. Proses yang kadang kala membuat kita harus menangis. Proses yang kadang-kala membuat kita seolah-olah tidak mampu. Tapi firman Allah mengingatkan kita untuk menggapai sebuah pengharapan yang ada di depan. Mari kita mau belajar. Ada sebuah kekuatan yang akan memampukan kita untuk kita sampai menggapai pengharapan kita. Yaitu sabar di dalam kesengsaraan. Sabar di dalam penderitaan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Memang bukan hal yang mudah. Tapi pagi hari ini lewat firman Tuhan, kita diingatkan
kembali. Untuk apa? Terus sabar. Ya. Sabar di dalam kesengsaraan kita. Sabar di dalam penderitaan kita. Sabar di tengah-tengah kesulitan ini. Karena saya percaya orang yang sabar di tengah-tengah kesulitan, orang yang sabar di tengah-tengah penderitaan, orang yang sabar di tengah-tengah kesengsaraan akan menikmati, akan mengalami kenyataan dari pengharapan-pengharapan di dalam kehidupannya. Di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, itulah kekuatan, sebuah kekuatan yang akan membawa kita menggapai pengharapan kita, yaitu yang pertama, ya, sabar di dalam penderitaan, sabar di dalam kesengsaraan. Yang kedua, kekuatan di balik sebuah pengharapan. Yang kedua adalah bertekun di dalam pengharapan. Yang kedua, bertekun di dalam pengharapan. Di dalam ayat yang keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang kedua adalah bertekun. Yang juga diartikan dengan bertahan. Bertekun juga berarti setia. Hanya orang-orang yang bertekun, hanya orang-orang yang bertahan, hanya orang-orang yang setialah yang akan menikmati kenyataan dari pengharapan-pengharapan di dalam kehidupannya. Entah itu pengharapan di dalam kehidupan kita secara pribadi, entah itu kehidupan di dalam pengharapan di dalam kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita. Kita harus sadari bahwa hanya orang-orang yang bertekun di dalam pengharapan, merekalah yang akan menikmati dan mengalami kenyataan dari pengharapan itu sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, apapun kondisi, apapun keadaan, apapun situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, tetaplah bertekun, tetaplah bertahan, tetaplah setia di dalam pengharapan kita. Yang ketiga, kekuatan di balik sebuah pengharapan. Yang ketiga adalah kasih Tuhan di dalam hidup kita. Yang ketiga adalah kasih Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam ayat yang kelima yang sudah kita baca tadi dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi ini yang kita perlu pahami bersama-sama. Ada sebuah kekuatan yang akan terus membawa kita berharap karena apa? Ada kasih Allah yang dicurahkan di dalam hidup kita. Kasih Allah menjadi sebuah kekuatan di dalam hidup kita. Kenapa demikian? Karena kita percaya kasih Allah adalah kasih yang tidak pernah berubah. Kasih Allah adalah kasih yang selalu baru. Kita nikmati, kita alami dalam kehidupan ini. Kasih adalah kasih yang berlimpah-limpah. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita meyakini, kalau kita menyadari bahwa kasih Allah adalah kasih yang berlimpah-limpah, kasih Allah adalah kasih yang tiada pernah berubah, kasih Allah adalah kasih yang selalu baru di dalam hidup ini, maka saya percaya apapun kondisi dan keadaan yang kita jalani hari-hari ini tidak akan membuat kita mundur, tidak akan membuat kita kecewa, tidak akan membuat kita putus asa, tapi kita akan terus maju sampai menggapai pengharapan kita, karena kita percaya ada kasih Allah yang dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu boleh meneguhkan kami, menguatkan kami, untuk kami terus berdiri di dalam pengharapan karena kami percaya bahwa setiap kami yang sabar, setiap kami yang bertekun, setiap kami yang terus ada di dalam kasih Tuhan, kami akan menikmati pengharapan demi pengharapan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan mata pencaharian kami teristimewa. Berkati ketekunan, kesetiaan, iman, kasih, dan pengharapan kami kepada Engkau. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.